Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa tetap semangat untuk belajar tanpa jenuh dan bosan. Bapak doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan kita dimudahkan untuk memahami ilmu yang sedang kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman kamila wa alhiqni bis salihin. Pelajaran kita kali ini sebagaimana yang kalian lihat di layar adalah Al-Quran Hadis, ya, atau pelajaran Quran Hadis. Adapun tema yang akan kita pelajari adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Ada yang tahu kenapa Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam? Ayo, siapa yang tahu? Baiklah. Kenapa Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam? Karena Al-Quran dan Hadis merupakan landasan dan pedoman bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat berbagai ajaran, tuntunan, petunjuk, baik yang berhubungan dengan kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Semuanya itu menunjukkan ke jalan yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Al-Quran dan Hadis merupakan peninggalan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan wasiat atau warisan yang sangat berharga. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Taraktu fikum amrayni lam tadillu idza tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnata rasulih. Yang artinya, barang siapa yang terus berpegang teguh kepada keduanya, yakni kepada Al-Quran dan Hadis, maka dipastikan tidak akan tersesat selamanya. Nah, itu tadi alasan kenapa Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, pada kali ini kita akan membahas 3 tema. 3 tema ini Bapak ambil dari judul yang ada di muka tadi,
yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Quran. Nah, video berikutnya nanti akan membahas tentang hadis. Dan video berikutnya lagi, yaitu video ketiga, kita akan membahas tentang pedoman hidup. Nah, video yang pertama ini kita belajar tentang Al-Quran. Ayo, ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ya. Al-Quran ini pengertian menurut bahasa. Al-Quran menurut bahasa itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya yaitu tala dan jamaah. Jadi qara'a yaqra'u Qur'anan artinya adalah tala atau jamaah, yaitu membaca atau mengumpulkan. Nah, maksud dari mengumpulkan di sini adalah mengumpulkan atau mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum yang ada terdahulu. Baik itu dari kitab Injil, dari kitab Taurat, maupun dari kitab Zabur. Nah, menurut Bapak Quraisy Shihab, alif lam pada kata Al-Quran ini, ya, itu artinya atau menunjukkan kesempurnaan. Ya, kesempurnaan isi Al-Quran, kesempurnaan pengetahuan Al-Quran, dan kesempurnaan bahasa Al-Quran. Ya. Yang kedua, pengertian Al-Quran menurut istilah. Yang pertama, yaitu menurut Dr. Subhi Sholeh. Menurut Dr. Subhi Sholeh, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Yang kedua, yaitu menurut Syekh Muhammad Hudharibi. Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang ketiga adalah menurut Abu Syahbah. Menurut beliau, Al-Quran adalah kitab Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik lafal maupun maknanya, dan diriwayatkan secara mutawatir, penuh dengan kepastian dan keyakinan akan kesuciannya, yang ditulis pada mushaf dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Nah, itulah pengertian dari istilah Al-Quran menurut tiga ulama. Dari tiga pengertian ulama tadi,
dapat disimpulkan bahwa yang namanya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab. Fungsinya sebagai mukjizat, kemudian ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya dianggap ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dari surah An-Nas. Nah, itulah tadi pengertian Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah. Berikutnya adalah mukjizat Al-Quran. Nah, ada yang tahu nggak apa itu mukjizat? Dan di manakah letak mukjizat Al-Quran? Ayo, siapa yang tahu? Baik, kita akan belajar bersama apa yang dimaksud dengan mukjizat dan di mana letak mukjizat Al-Quran. Mukjizat artinya adalah suatu perkara yang luar biasa, yang tidak akan mampu manusia membuatnya, karena hal itu di luar kesanggupannya. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kenabian atau kerasulan beliau. Nah, setiap nabi yang membawa syariat, yang membawa agama untuk mendakwahkan umat manusia kembali kepada jalan yang benar, itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mukjizat ini khusus untuk para nabi dan rasul. Nah, adapun kelebihan atau kehebatan yang di luar akal manusia terjadi pada para wali. Itu dinamakan dengan karomah. Ya. Nah, kalau kelebihan di luar akal manusia, kehebatan yang di luar akal manusia, yang dimiliki oleh orang yang soleh, di bawahnya wali. Ya. Kehebatan yang dimiliki oleh orang yang soleh, itu disebut dengan ma'unah. Nah, kalian harus bisa membedakan. Ya, kalau kehebatan, kelebihan yang dimiliki oleh nabi itu dinamakan mukjizat. Nah, kalau kelebihan dan kehebatan yang dimiliki oleh para wali itu dinamakan karomah. Nah, kalau kelebihan atau kehebatan yang dimiliki oleh orang soleh itu dinamakan dengan ma'unah. Kalau orang yang tidak soleh, yang tidak wali, apalagi nabi, kok memiliki kehebatan? Maka itu adalah istidraj atau lanjuran, atau bisa sihir, ya, atau sulap. Nah, itu. Nah, kalau orang yang tidak soleh, yang tidak alim, tapi memiliki kehebatan juga, maka itu bisa dikategorikan sihir. Ya. Baik, lalu di manakah letak mukjizat Al-Quran? Nah, letak mukjizat Al-Quran ini itu pada fasoha dan balaghah. Apa itu fasoha dan balaghah? Fasoha dan balaghah itu adalah
keindahan, susunan, dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Nah, Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk melemahkan atau menandingi orang-orang Arab pada saat itu pandai bersyair. Syairnya hebat-hebat. Lalu Al-Quran ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menandingi syair-syair mereka. Nah, karena gaya bahasa yang demikian itu, maksudnya demikian indah dan bagus, sungguh mempesona, maka Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah mendengarkan Al-Quran awal surah Toha yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Abul Walid ini terpaksa cepat-cepat pulang begitu mendengar beberapa ayat dari surah Fussilat. Nah, karena demikian tinggi bahasa Al-Quran, mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa. Kalian mungkin pernah mendengar itu, bahwa mereka ingin menandingi Al-Quran dengan membuat surah Al-Fil, tandingan dari surah Al-Fil. Yang susunan bahasanya adalah Al-Fil lahu udhunun kabir walahu anfun tawil walahu jismun kabir. Nah, itu tandingan mereka untuk membuat Al-Quran dari surah Al-Fil. Padahal Allah membuat surah Al-Fil yang begitu sangat dahsyat. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Begitu sangat indah dan rapi susunan bahasanya. Mereka ingin menandingi surah Al-Fil ini dengan membuat surah yang tadi. Al-Fil jismuhu kabir walahu udhunun kabir walahu anfun tawil. Ya, itu tertawai. Nah, ini dibuktikan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sudah ditegaskan dalam ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran ini bahwasanya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Nah, itu ya. Jadi mereka tidak akan mampu untuk membuat tandingan Al-Quran walaupun hanya satu surah. Nah, ini ayatnya tadi, ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi Al-Quran. Ada yang tahu fungsi Al-Quran? Nah, fungsi Al-Quran ini ada 9. Ya, fungsi Al-Quran ada 9. Yang pertama, fungsi Al-Quran sebagai Al-Huda, petunjuk. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah petunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa dalam menjalani roda kehidupan di dunia ini. Kemudian surahnya apa? Yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk atau Al-Huda, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Itu kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Makanya kalau ada keraguan masih di dalam Al-Qur'an itu, ya, ada keraguannya, maka Al-Qur'an sulit untuk menjadi petunjuk bagi orang tersebut karena dia masih ada keraguan di dalam hatinya. Nah, kalau dia yakin di dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun, maka fungsi Al-Qur'an sebagai huda, sebagai petunjuk itu akan dia dapatkan. Nah, yang kedua, fungsi Al-Qur'an sebagai Al-Furqan atau pembeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah petunjuk yang membedakan dan bahkan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Furqan ini itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ini, ayat 118. Bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai Ar-Rahmah atau kasih sayang. Maksudnya adalah keberuntungan bagi orang yang mendapatkan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Luqman ini. Ya. Ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ya, artinya inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat kebaikan. Jadi, orang yang berbuat baik, itu dia akan mendapatkan rahmah. Mendapatkan kasih sayang. Tentu kalian menyukai teman kalian yang berbuat baik. Dan kalian juga tentu bahagia jika memiliki orang tua yang berbuat baik, memiliki kakak yang baik, memiliki adik yang baik. Nah, ketika kalian ingin mendapatkan kasih sayang juga, maka kalian juga harus berbuat baik. Nah, berikutnya, yang keempat, yaitu asy-syifa, artinya obat. Nah, obat ini, ya, asy-syifa ini berfungsi sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada. Dalam dada, ya, penyakit yang sesak, sempit, ruwet. Ketika membaca Al-Quran, dia akan memperoleh ketenangan. Ya, sebagaimana di dalam surah Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Atau wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, jadi Al-Quran itu berfungsi sebagai obat. Nah, jika kalian memperoleh kesulitan, memperoleh kesusahan, memperoleh
kekurang enakan badan, insya Allah dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca melalui perantara air putih yang kalian bacakan dengan ayat-ayat Al-Quran tadi, insya Allah kalian akan mendapatkan kesembuhan, kalian akan mendapatkan ketenangan, dan kalian akan mendapatkan obat. Ya, itu. Berikutnya, yaitu at-tibyan, penjelas. Ya, maksudnya adalah menjelaskan segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang ada di dalam surah Al-Furqan ayat 89. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran maksudnya. Untuk apa? Untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Jadi Al-Quran itu fungsinya adalah tibyan, penjelas. Ya. Berikutnya yang keenam, yaitu al-bushra, pemberi kabar gembira. Sebagaimana disampaikan di dalam surah An-Naml ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Jadi artinya adalah ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab dan yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Jadi berita gembira bagi orang yang beriman. Jika kalian ingin mendapatkan berita gembira, maka tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan, supaya hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang ketujuh, yaitu fungsinya an-nur sebagai cahaya. Sebagaimana disampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya, artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Apa itu cahaya yang terang benderang? Yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini berfungsi sebagai cahaya. Maksudnya adalah cahaya yang dapat menerangi kegelapan kehidupan dalam menempuh jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedelapan, fungsinya yaitu al-musaddiq. Ya, al-musaddiq yaitu pembenar. Nah, sebagaimana di dalam surah Al-Imran ayat 3. Nazzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya, dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran maksudnya, kepadamu dengan sebenarnya. Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran ini
berfungsi sebagai musaddiq, yaitu pembenar. Maksudnya apa? Pembenar terhadap semua kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan terdahulu, yaitu kitab, apa yang kitab terdahulu itu? Sebagaimana Bapak sebutkan tadi, ada yang tahu? Ada yang ingat? Ya, kitab yang terdahulu adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, itu adalah kitab Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang ingat nggak? Siapa nabinya kitab Zabur? Ayo. Ada yang ingat? Ya, kitab Zabur adalah Nabi Daud. Kitab Taurat ada yang ingat? Ya, kitab Taurat adalah Nabi Musa. Kitab Injil siapa? Ya, kitab Injil adalah Nabi Isa alaihimussalam. Ya. Kemudian yang terakhir, yaitu fungsi Al-Quran sebagai al-mau'idhah, yaitu nasihat. Sebagaimana ya di dalam surah Ali Imran ayat 138 bunyinya, hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu diantara fungsi-fungsi Al-Quran. Ya. Berikutnya adalah kedudukan Al-Quran. Nah, kedudukan Al-Quran ini, yang pertama adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedudukan Al-Quran ini yang pertama adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua adalah sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, tetapi tidak hanya untuk umat Islam saja. Ini adalah untuk seluruh umat manusia yang mau mempelajari dan yang mau mencari petunjuk hidayah yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiga ini adalah kedudukan Al-Quran yang ada. Ya. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada yang tahu mengapa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Ada yang tahu? Ya, karena Al-Quran adalah segala sumber hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berarti menjadikan Al-Quran sebagai sumber pokok dan dalil pertama untuk menentukan suatu hukum. Nah. Selain itu, Al-Quran sumber hukum yang sangat lengkap. Karena di dalamnya terdapat berbagai hukum seperti warisan. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya, Al-Quran juga memberikan pembahasan secara terperinci. Dan Al-Quran juga memberikan penjelasan secara
global. Dari itu, maka Al-Quran dijadikanlah sebagai sumber hukum Islam yang utama. Ya, yang utama. Berikutnya, keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran sebagaimana di layar HP kalian itu ada 4. Atau di layar monitor PC kalian atau di laptop kalian, keistimewaan Al-Quran di situ ada 4. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan. Ya. Maksudnya adalah ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab-kitab terdahulu. Apa tadi kitab-kitab terdahulu? Ya, kitab-kitab terdahulu tadi adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian, yang kedua, fungsi Al-Quran, keistimewaan Al-Quran adalah memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup. Nah, kenapa Al-Quran dijadikan pedoman hidup? Karena Al-Quran menginginkan ya agar umat Islam atau umat manusia mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran yaitu sumber ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ya adalah Al-Quran memiliki gaya bahasa yang istimewa. Nah, demikian pembelajaran kita mengenai apa tadi? Mengenai Al-Quran. Cukup sekian pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi membawa manfaat. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa.